Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meti Aryani Bruginting dengan NPM 2208260104. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya anatomi of male reproductive system atau anatomi sistem reproduksi pria untuk blok BSO2, basic organ 2. Nah, yang pertama di sini kita lihat gambar ini. Yang pertama itu di gambar ini yang ditunjuk nomor 1 ini, yaitu adalah testis. Kemudian di gambar nomor 2 itu ada epididymis. Kemudian di gambar nomor 3 ini ada corpus cavernosa. Dan di gambar keempat ini, di gambar keempat ini itu ada foreskin. Di gambar kelima ini ada frenulum. Di gambar keenam ada urethral opening, atau uh, uretra yang pertama kali dilihat atau keluarnya uh, air, urin, keluarnya urin. Kemudian ada nomor ke-8 itu dia ada corpus spongiosum. Yang ke-9 yang di sini yang ini itu ada penis. Kemudian yang ke-10 ada skrotum atau kulit untuk membungkus dari testis. Jadi dari gambar ini juga sudah bisa kita lihat anatomi secara dari garis besarnya saja. Nah, jadi sistem reproduksi pria itu terbagi menjadi dua. Ada genitalia eksterna atau di bagian luar, dan juga ada genitalia interna. Nah, nggak hanya itu, sistem reproduksi pria ini juga ada aksesori glandnya atau kelenjar aksesorinya. Nah, yang pertama kita bahas itu genitalia eksterna dulu, yang yaitu penis. Nah, jadi di penis ini, dari gambar ini bisa dilihat dulu ada corona glands yang terletak di sini, ada glands penis atau kepalanya, ada ulum ureter externum ini atau lubang dari keluarnya urin dan juga cairan sperma. Kemudian ada pre, prevotelium penis, ada frenulum prevotelium, ada fascia penis superficial, ada fascia penis profunda. Nah, jadi sini saya jelaskan. Nah, untuk organ penis ini dia berguna untuk organnya kopulasi. Terdiri dari dua korpus, carpenosum dan corpus spongiosum. Jadi korpus uh, cavernosum penis ini dia terletak di sebelah dorsal, dibungkus oleh T. albugenia, tebalnya kurang lebih dari 0,5 mm. Ketika ereksi tersusun oleh serabut kolagen sirkuler sebelah dalam dan longitudinal di sebelah luar. Nah, ada corpus spongiosum penis letaknya di sebelah ventral, dilapisi oleh T. albugenia. Cavernae lebih padat dan kecil-kecil. Bagian tengah ditembus oleh uretra. Nah, lanjut ke organ genital eksterna yang skrotum. Nah, di skrotum ini bisa kita lihat gambarnya, bisa dilihat penjelasannya ada di sini. Nah, jadi apa itu skrotum? Jadi skrotum ini kantung kulit berpigmen yang dilapisi oleh jaringan ikat fibrosa serta otot polos dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Nah, terjadi menjadi dua kompartemen, masing-masing berisi satu testis, satu epididymis, dan funiculus spermaticus. Nah, letaknya itu ada di dorsal dari penis dan caudal dari simfisis pubis. Kemudian fungsinya untuk apa sih skrotum ini? Nah, sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur. Nah, funiculus spermaticus berisi ductus deferens, arteria spermatica interna, plexus panpiformis, dan nervus genitofemoralis. Nah, arteri yang memperdarahinya itu untuk ventral ada arteri pudendalis eksterna, ada di dorsal itu arteri scrotalis posterior dan arteri spermatica interna. Nah, untuk persarapannya di ventral itu ada nervus ilionunalis dan uh, genitalis dan nervus genitofemoralis. Untuk di bagian dorsal ada nervus scrotalis dorsalis dan nervus cutaneus femoris dorsalis. Kemudian kita lanjut ke
genitalia interna atau organ di bagian dalam. Yang pertama ada testis. Nah, di sini ada saya tampilkan gambar testis. Jadi letak testis itu ada di dalam skrotum, inferior penis, lateral dari perineum. Nah, strukturnya itu ada tunika albugenia yang membentuk septula testis. Kemudian ada lobule testis, semiformis tubeles atau spermatogenesis. Ada sel Leydig atau interstisial yang memproduksi testosteron. Kemudian ada sel Sertoli, nutrisi dan dukungan untuk spermatogenesis. Nah, kemudian fungsinya itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, pembuluh darah yang memperdarinya ada arteri testicularis dari aorta dan abdominalis. Kemudian persarapan yang mensarapinya ada plexus testicularis, simpatis T10 sampai dengan T11, parasimpatis vagus. Kemudian lanjut ke organ yang kedua ada epididymis. Nah, jadi epididymis ini letaknya melekat di sisi posterior testis. Kemudian saluran gunanya itu untuk saluran transport sperma pertama yang terdiri jadi 3 bagian. Ada korpus, ada kaput atau kepala, korpus dan kauda. Nah, fungsinya yang pertama itu transport sperma. Kemudian yang kedua ada konsentrasi sperma, yang ketiga ada penyimpanan sperma, yang keempat ada maturasi atau pematangan sperma khususnya di daerah kaudanya. Pembuluh darah yang memperdarainya ada arteri testicularis dan arteri deferentialis. Untuk persarapannya ada plexus testicularis. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Sebenarnya dari satu gambar ini bisa banyak dilihat ya. Nanti kita jelasin di bagian akhir. Kemudian yang ketiga ada pas depress. Nah, pas depress ini fungsinya untuk transportasi sperma. Pembuluh darah yang memperdarinya ada arteri deferentialis, ada cabang arteri vesicularis superior dan inferior. Untuk persarapannya ada plexus hypogastricus inferior. Kemudian ada ejaculatory duct atau saluran ejakulasi. Letaknya itu di dalam prostat, hasil pertemuan dari vas deferens dan ductus seminalis. Jadi fungsinya itu jalur sperma dan cairan seminal ke uretra ke prostatika. Kemudian pembuluh darahnya ada cabang arteri vesikalis inferior dan persarapannya itu ada plexus prostaticus. Kemudian yang terakhir ada uretra. Untuk male uretranya prostatika dalam prostat, pras membranesa melalui diafragma urogenital, ada pras spongiosa itu di dalam korpus spongiosum penis. Fungsinya itu jalur urin dan sperma. Jadi kalau di pria itu uretra ada 2 fungsi, bisa untuk urin dan untuk sperma. Dan pembuluh darah yang memperberdarahnya itu ada arteri pudenda interna dan persarapan ada plexus pudendus. Oke, kemudian ada aksesori glands atau kelenjar aksesorinya. Ada vesicula seminalis, ada glandula prostatica, ada kelenjar bulboureter dan kelenjar litra. Nah, ini ada gambarnya. Jadi yang pertama ada vesicula seminalis itu fruktosa atau sumber energi dari spermatozoa untuk motilitasi dan flavin atau forensik yang mendeteksi adanya semen. Kemudian yang kedua ada sekret glandula plastosa itu bersifat asam nitrat atau proses likulifikasi ejakulat dan memelihara keseimbangan osmotik plasma di semen. Spermidin, AZA dan AZG menstimulasi kehidupan spermatozoa. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretra atau kelenjar Coveri dan kelenjar liter atau kelenjar uretra yang berfungsi itu membasah bagian pangkal uretra. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat ini ada ureter, kemudian ini ada ductus efferens, kemudian ini ada seminal vesical atau kelenjar vesika seminaria, vesicula seminalis, maaf. Kemudian ada prostat gland, di sini ada prostat gland, kemudian ini uretra. Inilah tadi di sinilah bulbouretra glands-nya. Kemudian tadi kan ada disinggung ejaculatory duct atau saluran ejakulatori yang mempertemukan dari pertemuan dari vas deferens dan ductus seminalis. Jadi ini dia.
Nah, di sini dia bertemunya. Di sini. Nah, di sini dia bertemunya nih. Nah, gitu. Jadi dari gambar ini juga gitu, tadi udah memang nampak dia langsung semuanya. Ini referensi yang saya pakai atau yang saya gunakan. Oke, baiklah, selesai sudah saya membawakan hmm, atau mempresentasikan materi tentang anatomi organ reproduksi pria. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.